Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Putri Santika di mata kuliah Teknik Produksi Benih Tanaman Hortikultura ya. Ketemu lagi, mudah-mudahan gak bosen. Saya pakaiannya masih sama dengan minggu lalu, nggak apa-apa ya, karena syutingnya bareng ini ceritanya. Jadi kita akan lanjutkan ya Dedek materi yang minggu lalu. Saya kan sudah janjikan minggu ini saya akan membahas mengenai teknisnya, teknik produksi benih tanaman tomat, khususnya tanaman tomat hibrida, gitu ya. Seperti apa teknisnya? Kalau adik-adik dulu kan pernah belajar ya di dasar-dasar agronomi, pasti pernah belajar budidaya ya, atau mungkin yang di SMK ya. Kalau budidaya itu diawali dengan apa? Biasanya, ya saya runut aja ya. Biasanya pertama persiapan dan pengolahan lahan dulu ya. Yang kedua persiapan benih dan bibitnya, pembibitan begitu ya, kalau memang butuh untuk dibibitkan. Kemudian penanaman dan kita rawat ya, pemupukan, pengairan, hama penyakit dan lain-lain. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan panen dan pasca panen. Itu untuk budidaya konsumsi. Kalau misalnya kita mau produksi benih, kira-kira apa yang kurang ada di sini? Yang kurang adalah pertama rowing ya. Kita di produksi benih itu harus rowing untuk memastikan bahwa kemurniannya secara genetik itu bisa terjaga. Yang kedua adalah uji mutu benih di akhir. Kita biasanya ada uji mutu ya. Kalau untuk konsumsi memang tidak. Kemudian untuk tanaman hibrida, Dede, ada satu step yang kurang di sini. Stepnya adalah harus kita lakukan dulu hibridisasi. Begitu. Sebetulnya saya tidak akan membahas satu demi satu ya Dede, karena waktu kita tidak akan cukup pasti. Dan Dede juga pasti sudah pernah belajar itu entah di dasar agronomi atau di pertemuan sebelumnya di tanaman lain begitu ya, cabai atau apa ya, terong sepertinya, atau pare begitu ya. Saya tidak akan membahas detail intinya begitu. Saya hanya akan menyampaikan poin-poin penting dan mengingatkan adik-adik step by step begitu. Baik, tolong disiapkan buku catatannya, dibuka hati dan pikirannya untuk belajar. Sekarang kita akan mulai belajar. Pertama, ya, saya cuma akan mengingatkan adik-adik apa saja yang ada di tahapan-tahapan dalam persiapan pengolahan lahan ya. Bisa dibaca mungkin di sini ya. Kita harus pelajari dulu sejarah lahannya karena kita teknik produksi benih ya. Kemudian mengatur isolasi jarak dan waktu. Kemudian pembersihan lahan ya dari tanaman-tanaman yang volunteer. Kemudian kita olah lahannya, kita buat saluran drainase, pengapuran, pembuatan bedengan, pemupukan dasar, dan akhirnya kita pasang mulsa. Begitu. Saya tidak akan jelaskan satu-satu, pasti adik-adik sudah paham ini karena sudah praktek duluan ya. Kemudian mengenai persiapan benih dan persiapan bibit ya. Pertama kita harus tentukan dulu kebutuhan benihnya berapa. Ya, penyiapan tempat dan media persemaian kita harus semaikan dulu. Nah, kebetulan tomat ini ya Dede butuh pemeraman dan butuh penyemaian ya. Jadi sebelum kita tanam di lahan, kita harus peram dulu itu bijinya. Kemudian kita semai nanti. Kemudian karena memang ini tanaman hibrida Dede, kita punya tanaman betina dan kita punya tanaman jantan. Dan waktu penanaman mereka pun tidak sama, Dedek. Kita tidak tanam mereka berbarengan. Kita akan tanam jantan duluan 2 minggu sebelum kita tanam betina. Begitu. Ya, paham ya? Next ada penanaman dan perawatan. Biasa ya, perawatan penanaman ada pengairan, ada penanaman bibit. Jadi sebelum kita tanam itu lahan kita airi dulu, ya deh ya. Kemudian kita sulam nanti kalau ada yang mati dan lain. Kemudian pemasangan ajir bila perlu ajir. Ada tali juga, ada pemupukan lanjutan, penyiangan ya, tadi penyiangan, pembubunan, pemangkasan, serta yang terakhir adalah pengendalian hama dan penyakit. Ini juga adik-adik pasti sudah tahu begitu ya. Rowing juga ada beberapa fase ya, sudah tahu ya, sudah pernah diajarkan. Kemudian next adalah hibridisasi. Kita emaskulasi dulu. Kemudian serbuk sari kita kumpulkan, baru kita lakukan perkawinan, polinasi. Kemudian penanganan panen pasca panen ada beberapa step, ya dimulai dari penetapan masa masak fisiologis ya. Kita harus tahu tanaman tomat itu kapan harus kita panen, kemudian kita panen, kemudian kita ekstraksi, diperam, dikeringkan, kemudian disortasi, dan terakhir adalah dikemas dan disimpan. Kemudian uji mutu seperti yang adik-adik tahu ya, dasar-dasar teknologi benih. Ada uji mutu rutin ya, ada kemurnian, kadar air, dan daya berkecambah. Kemudian yang khusus adalah tetrazolium, vigor, dan berat 1000 butir, dan lain-lain begitu ya, yang khusus yang memang dipesan khusus. Nah, adik-adik,
important points-nya saja yang mau saya sampaikan ya. Apa yang membuat tomat ini berbeda dengan tanaman yang lain yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah isolasi jarak dan isolasi waktu untuk tanaman tomat. Ini berdasarkan Ditjen Hortikultura ya Dede. Ini adalah syarat isolasi tanaman tomat ya. Jadi jaraknya itu 200 meter dari tanaman tomat lain ya Dede ya. Harus 200 meter. Bila kita tidak bisa isolasi jarak, maka kita harus isolasi waktu penanaman. Jadi isolasinya adalah 75 hari. Atau kalau kita tidak bisa isolasi ya, kita harus menanam tanaman barier. Itu untuk apa? Itu untuk supaya kemurnian dari benih yang kita produksi itu bisa terjaga. Gitu ya. Ini adalah persyaratannya dari Ditjen Perbenihan Hortikultura. Yang kedua tentang penanaman benih di lahan, penanaman bibit di lahan ya Dede. Jadi ada dua pendapat begitu ya. Ada yang mengatakan bahwa tanaman tomat itu ditanam mulai usia 2 minggu setelah semai. Ada yang bilang usia 3-4 minggu setelah semai, begitu ya. Jadi dua-duanya ada resiko ya Dede ya. Kalau kita tanam lebih awal, 2 minggu, itu pasti tingkat adaptasinya di lahan juga tidak akan terlalu bagus ya. Tetapi kalau kita tanam lebih tua, maka kita di dalam proses pembibitan, itu kita perawatannya lebih lama dan kita butuh polybag yang agak besar. Sehingga modalnya keluarnya agak lumayan banyak begitu ya. Jadi adik-adik bisa nanti bandingkan saja sendiri yang enak yang mana tergantung dengan kondisinya adik-adik. Nah begini adik-adik, kadang ketika tomat itu terlalu tinggi, adik-adik bisa tanam seperti ini adik-adik ya. Ya jadi bisa kita bengkokkan akarnya begitu. Sehingga nanti kalau misalnya terlalu tinggi ya kita tanam ya, dia akan mudah roboh. Karena seperti yang saya bilang bahwa tomat itu akarnya sangat sensitif sekali. Begitu, itu tentang pembibitan. Nah, sekarang kita ke pengairan ya, Dede. Kemarin saya sudah bahas, air sensitif ya untuk tomat ya. Jadi pengairan ini seperti apa, Bu? Sebetulnya semua bisa dilakukan ya, Dede. Bisa kita kocor ya, langsung begitu, pakai gembor. Kemudian kita bisa irigasi drip seperti ini. Kita bisa juga pakai sprinkler. Kita juga pakai sistem turap seperti ini bisa, Dede. Tapi semuanya ada persyaratannya dan ada kondisi yang harus dipenuhi ya Dede. Kalau misalnya Dede mau kocor, itu resiko pengairan berlebihan memang kita bisa kurangi ya Dede. Tapi Dede harus butuh tenaga kerja yang banyak karena Dede harus gembor satu-satu. Sementara untuk drip ini memang bisa efisien ya Dede, tidak akan terlalu basah begitu tanahnya. Tetapi juga perlu modal yang lumayan untuk drip dan sprinkler sama ya. Sementara untuk sistem turap seperti ini ya Dede, memang resikonya besar sekali untuk tanamannya terlalu overwatering begitu ya. Tetapi dengan teknik yang aman kita bisa lakukan ya Dede. Jadi teknisnya adalah kita bisa sistem turap ya Dede, tapi hanya beberapa jam. Misalnya kita aliri dengan air hanya 2 jam sampai tanahnya misalnya agak sedikit lembab. Sehabis itu kita bisa alirkan airnya kembali keluar. Begitu. Tetapi memang resikonya adalah bedengan yang kita buat, irigasinya itu harus rata, Dede. Jangan sampai ada cekungan begitu ya, atau tidak gravitasinya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, begitu akhirnya nanti ada genangan air di situ. Nah, itu yang bahaya begitu ya. Terus pilih yang mana, Bu? Ya, terserah, tergantung kondisi dan situasinya kalian gitu ya. Mau pilih yang mana? Tinggal kalian perhitungkan resikonya seperti apa. Baik, next tentang hibridisasi ya Dede. Bunga tomat ini seperti ini, sudah saya kenalkan ya. Warnanya kuning, kemudian putiknya ada di dalam. Artinya, ketika kita mau hibridisasi, kita harus buang dulu kotak sarinya. Ya, itu namanya adalah emaskulasi. Ingat ya, itu namanya adalah emaskulasi. Bagaimana cara emaskulasi ya Dede? Nah, ciri-ciri bunga dari tanaman betina yang siap untuk diemaskulasi. Ciri-cirinya adalah seperti ini. Nah, bisa lihat adik-adik di gambar ya. Jadi ciri-cirinya adalah mahkota bunganya tidak terbuka, adik-adik. Belum terbuka, tetapi sudah menggembung. Begitu. Warnanya itu putih kehijauan atau bisa putih kekuningan, adik-adik. Jadi, kalau lihat gambar, ini pasti adik-adik tahu ya sesuai dengan ciri-ciri itu. Yang cocok adalah yang 2 di bawah ini. Ya, jadi mahkotanya belum terbuka, tapi sudah menggembung. Warnanya kira-kira putih kekuningan atau putih kehijauan begitu. Kenapa yang terbuka tidak boleh? Kenapa? Karena ada resiko bahwa kotak sarinya sudah pecah di dalam situ adik-adik ya. Maka nanti hibridisasi yang kita lakukan juga akan sia-sia.
begitu. Nah, yang merah-merah ini itu sudah tidak cocok untuk dijadikan sebagai bunga dari tanaman betina. Nah, apabila ada bunga yang sudah mekar di tanaman betina yang belum dipolinasi, maka kita harus buang jauh-jauh ya Dede, harus dibuang. Nah, ini adalah prosedur emaskulasi ya Dede. Berbeda dengan tanaman cabai ya, kalau Dede pernah polinasi, emaskulasi tanaman cabai kan tinggal diputar ya, lalu dibuang. Tapi kalau tanaman tomat, kalau kita lakukan itu, maka putiknya akan ikut terbuang. Jadi kita harus hati-hati menggunakan pinset. Jadi kita buka dulu mahkotanya seperti ini, dibuka, nanti kotak sarinya akan jatuh sendiri. Yang tertinggal adalah putiknya, yang kecil ini. Gitu kan, jadi harus hati-hati. Baik, kemudian hibridisasi adik-adik, pertama kita harus kumpulkan polen dulu ya. Jadi ciri-ciri bunga dari tanaman jantan yang siap kita kumpulkan polennya itu adalah mahkota bunga belum terbuka, kotak sarinya belum pecah adik-adik. Jadi mahkotanya berwarna kuning adik-adik ya. Nah, jadi seperti yang saya garis di sini, ini salah sepertinya. Mahkotanya sudah terbuka, tapi kotak sarinya belum pecah, begitu ya. Sorry, salah. Jadi yang cocok adalah seperti yang saya lingkari biru, seperti itu, Dede ya. Nah, proses hibridisasi ini polinasinya ada dua cara, Dede. Kalau Dede tahu mungkin timun atau melon, begitu ya, kita polinasi dengan langsung ya. Bunga jantannya langsung digeserkan dengan bunga betina, begitu ya. Begitu. Tetapi kalau untuk tomat, karena bunganya kecil-kecil dan banyak, itu menjadi tidak efisien gitu ya, dan itu akan menyakiti putiknya yang sangat rapuh gitu ya. Kita oleskan begitu tiba-tiba patah atau gimana gitu ya. Cara yang kedua adalah dengan pengumpulan polen ya Dede. Kita kumpulkan dulu polen dari tanaman jantan, lalu kita keringkan, diekstraksi, dan biasanya kita masukkan ke dalam alat yang sudah kita modifikasi gitu ya. Lalu ketika sudah dimasukkan begitu ya, biasanya dari selang alatnya, lalu ditempelkan ke putik. Alatnya kira-kira seperti ini bentuknya Dede. Seperti ini, jadi si bunganya, putiknya kita tempeli dengan alat itu. Ini sebetulnya bunga terong Dede. Saya nggak ketemu gambarnya untuk tomat. Nah Dede, penanganan pasca panen ya. Penetapan masak fisiologis. Apa sih ciri-cirinya panennya untuk tomat? Yang pertama adalah umurnya kira-kira sudah 40 hari setelah dipolinasi ya Dede. 40 hari setelah dipolinasi kira-kira. Kemudian dia juga, kalau tomat gampang ya, kita lihat saja warnanya, kalau sudah 80% warna merah, kalau memang varietasnya merah, begitu ya, itu berarti sudah siap dipanen. Nah, jadi panennya juga jangan terlalu lewat matang Dede, nanti daya berkecambahnya akan menurun, gitu. Kemudian ekstraksi Dede, ada yang menggunakan alat seperti ini, otomatis ya, pakai alat, tetapi banyaknya memang masih tradisional ya. Yang tradisional ada dua cara, ada yang sangat manual seperti ini Dede, jadi kita belah tomatnya, lalu kita keluarkan isinya, begitu ya. Sangat manual sekali, jadi harus banyak tenaga kerja, begitu. Nah, ada juga yang paling sering digunakan, Dede, caranya adalah, pertama kita masukkan dulu tomatnya ke dalam karung, karungnya kemudian kita injak-injak hingga tomatnya hancur ya, bijinya keluar semua. Baru setelah itu kita fermentasi selama 1 malam, supaya pulp lendirnya itu bisa hilang. Setelah itu baru kita cuci dan kita pisahkan, begitu ya. Jadi ini bahkan di perusahaan besar sekalipun, cara ekstraksinya adalah masih seperti ini ya Dede, karena masih efektif dan efisien. Pertanyaan saya adalah sebetulnya apa yang mereka lakukan dengan daging buah tomatnya ya? Mungkin itu berakhir di saus bakso yang sedang kalian makan sekarang ya. Injek-injek. Kemudian standar uji mutu benih ya Dede ya. Ini lagi-lagi dari Ditjen Perbenihan Hortikultura. Bisa dilihat bahwa ini parameternya ada kadar air, ada benih murni, kotoran benihnya, benih tanaman lain, dan daya berkecambah ya. Untuk benih-benih hibrida dan breeders ya Dede, tidak boleh sama sekali ada benih tanaman lain, sehingga raw growing itu betul-betul harus dilaksanakan secara maksimal ya. Begitu, nanti kalau lupa bisa dilihat lagi, ini standarnya seperti ini. Nah, Dede ya, ada tugas ya, buku 5 tugas terus. Nggak apa-apa Dede ya, biar kalian juga begini loh maksud saya. Kalau dari segi teknis ya Dede ya, kalian bisa belajar sebetulnya. Kalau misalnya kalian masuk ke perusahaan, namanya teknis itu ada namanya standar operasional prosedurnya perusahaan. Kalian tinggal lihat itu, misalnya pemupukannya butuh berapa sih, kapan sih ditanam, dan lain-lain begitu. Kalian tinggal lihat standar operasional prosedur. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kalian bisa memanajeri produksi benih tomat, Dede?
Apakah kalian bisa bertindak sebagai seorang manajer atau supervisor begitu ya. Jadi kalian harus merencanakan produksi benih tomat itu begitu ya. Jadi tugas saya adalah nanti saya akan kasih kalian SOP. Jadi kalian harus susun jadwal produksi benih tomat. Misalnya katakanlah saya bos kalian ya. Saya pengen target bisa pengemasan bulan Agustus misalnya begitu ya. Kapan kalian bisa tanam begitu ya. Kalian harus menyusun jadwal begitu ya. Nanti jadwalnya adalah seperti ini. Jadi adik-adik tinggal hitamkan saja nanti misalnya persiapan pengolahan lahan minggu keberapa begitu ya. Begitu ya. Targetnya adalah minggu ketiga bulan Agustus itu sudah siap kemas. Bisa kira-kira? Nanti adik-adik sudah bekerja di perusahaan harus seperti itu, harus siap ya. Begitu ya. Jadi ini nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan, itu adalah sebagai data absensi kalian ya. Bahwa bukti kalian sudah mengerjakan tugas dari saya, bahwa kalian sudah mendengarkan perkuliahan saya hari ini. Oke? Baik, begitu saja adik-adik. Lagi-lagi saya tanyakan adik-adik ya. What have you learned today adik-adik? Ada yang sudah bisa dipelajari mungkin? Atau bisa jadi kalian lebih tahu dari saya adik-adik. Bisa jadi kalian bisa komen di bawah nanti ya. Bisa juga nanti kita diskusikan di grup WA. Begitu. Terima kasih. Saya tutup untuk hari ini. See you next week. Next week kita akan belajar mengenai teknik produksi benih semangka. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.